Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyatuhal akhawat, barakallahu fikunna, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat kita dapat melanjutkan ta'lim kita di Markis Darul Quran was Sunnah ini, dan hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-13 dari bulan Jumadal Ula. Alhamdulillah 1443 Hijriah. Pekan ini materi kajian kita adalah tentang apa? Tentang adab. Baik, adab makan. Pada pertemuan bulan yang lalu, dalam pembahasan adab, kita sudah membahas tentang adab sebelum makan. Adab sebelum makan. Ya. Hari ini kita membaca, mempelajari adab di saat makan. Lagi-lagi yang perlu kita ingat, makan di sini bukan hanya makan nasi, tapi betul-betul memakan sesuatu dan masuk ke dalam perut kita. Adab yang pertama dari adab ketika makan adalah berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan. Jadi memperbanyak orang, berkumpul ketika makan, baso apur, makan sama-sama, itu dapat mendatangkan berkah dan juga menanamkan cinta serta kasih sayang di antara kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, di kalangan umat Islam ini. Dulu ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada beliau bahwa mereka makan namun selalu tidak cukup. Ia makan tapi tidak cukup-cukup. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa solusinya? Coba lihat bagaimana solusinya. Ijtami'u ala ta'amikum wazkuru smallahi alaihi yubarak lakum fih. Berkumpullah kalian ketika menyantap makanan kalian dan sebutlah nama Allah, semoga kalian mendapat berkah. Allahu Akbar. Ternyata itu solusinya. Jadi kok tak cukup-cukup sonan dimakan aja orang makan. Kan luar biasa itu. Kalau dipikir-pikir, tidak akan mungkin. Tapi Allah sendiri yang akan memberikan berkah. Makanya Rasul menyebutkan wadhkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah menjelang makan tadi, yubarak lakum fihi, niscaya kalian akan mendapat berkah dari
pada makanan tersebut. Allahu Akbar. Bahkan dalam hadis yang lain, nah kalau yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, Nabi juga menyebutkan dalam riwayat Muslim, ta'amul wahid, makanan satu orang, makanan tadi untuk seorangnya, yakfil itsnain, cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain, dan makanan dua orang, yakfil arba'ata, cukup untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ati yakfi tsamaniyata. Allahu Akbar. Dan makanan empat orang cukup untuk 8 orang. Allahu Akbar. Itu ndak cito-kacito nah. Hadisnya riwayatnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, Jabir radhiyallahu taala anhu. Allahu Akbar. Cuma awak kurang yakin nyi awak makan nah kado canda. Nah, kan itu dalam pikiran kita. Padahal Rasul sendiri sudah menyebutkan ta'amul wahid yakfil itsnain, makanan satu cukup untuk dua, dua cukup untuk empat, empat cukup untuk 8 orang. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting tu, ada keyakinan di hati kita terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau contoh itu ndak titik-kiki warinya. Tapi jangan makan seorang-seorang. Ijtami'u ala ta'amikum, berjamaahlah kalian, berkumpullah kalian ketika kalian menyantap makanan. Itu cara. Makanya kalau di pondok ini anak-anak itu makannya senampan. Kalau awak tobi komak. Apalagi awal-awal orang makan senampan, kita tengok dulu. Macam-macam lah kita sebut, begini, begitu, beginyak, begitan. Begitulah ketika sunnah Nabi, tidak ada kecintaan di hati kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah luar biasa. Luar biasa. Makanya pondok-pondok yang menerapkan kehidupan seperti itu, makannya berjamaah, berkumpul, makannya barakah. Luar biasa. Dan saya betul-betul menyaksikan ini. Nah, di pondok ini luar biasa. Jadi budaya makan seorang-seorang di Umar diubah. Beko pagi makan ayam makanlah, anak makan makanlah lah. Ndak. Ikan ndak ain lah, ndak apa lesatnya lah. Kan waktu tua kacun di tubuh nang radanya. Kalau ko tu pesta dulu bah sopi, bah foto lah le sopi tak ko. Lah bana badu bertiga nak makanlah seorang. Laki lah balik aku main tak ke manu-manu. Buat asyik poi main apa? Tak main apa? Main poli, main ini, main itu. Balik aku mak nak pandai lah nak cari seorang dahnya. La ilaha illallah. Sehingga makanan kita tidak barakah. Tidak barakah. Allahu Akbar. Berarti kalau seperti itu yang perlu dicari dalam makanan itu adalah yubarak lakum fihi tadi. Berkah untuk kita tu Jadi niscaya diberkahi untuk kalian pada makanan tersebut. Banyak orang punya makanan mantap. Ya, menunya luar biasa. Ada rendang, ada goreng, ada gulai, ada pecal, ada sangko olah, macam-macam. Tetapi tidak yubarak lakum fihi, tidak mendapatkan berkah makanannya itu. La ilaha illallah. Salah satu sebabnya apa? Tidak berjamaah dalam makan. Itu dia perlu. Banyak faedahnya sama-sama makan tu. Baik, itu adab yang pertama. Jadi sama-sama makan cenderung orang tua-tua dulu. Kadang tak apa-apa banyak lu makan je. Kadang awak kan ada orang tua-tua nyebut kan apa dulu kan tak ada kuih-kuih cedera kini. Jadi apa-apa makan lalu. Ni makan tadi. Allahu Akbar. Berjemaah makan.
Baiklah. Itu adab yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Islam itu agama yang memang bersih. Nah, jangan tak cuci tangan dulu, jangan sampai tak bersih ya. Jadi dulu para generasi terbaik umat ini di kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka melakukan ini. Dan ruh Islam itu menjaga adab kebersihan. Semangat untuk bersih itu Islam mengajarkan. Dulu Eropa abad pertengahan itu dibandingkan dengan Baghdad, itu hanyalah bagaikan kandang onta dibandingkan dengan negeri yang penuh dengan peradaban. Eropa itu tahu kebersihan, tahu peradaban, bagaimana nancak nan nelok nan barosia itu dari Islam. Makanya jasa Islam terhadap Barat tak akan pernah terbayar oleh mereka lagi. Ya, luar biasa. Ini sumbangsi peradaban Islam terhadap Barat itu luar biasa. Cuman sayang umat Islam sendiri tidak tahu. Nah, kalau awak godang-godang kau tidak mungkin tak coba basuh tangan nasan. Ya tidak mungkin tak basuh tangan. Cuman permasalahannya kadang-kadang kita kadang-kadang kurang perhatian awak. Lah jolenya tompe cuci tangan tu ciak kociak lah leh. Dan mam cuci tangan dok ke itulah nyubik lah 5 orang. Jadi yang namanya cuci tangan tu yang baik, airnya mengalir. Kalau kini kan pakai keran, kalau mau orang nan elok-elok kini ada lo apa nama muridnya? Apa nama? Atas orang nama nak nawar ya. Wastafel. Lah topek ya. Tak. Jadi kalau bisa buat macam itu buatlah. Kalau ndak apa cuci? Buat ke sumur tan? Buat ke tempat air, cuci tangan. Makanya bersih. Kalau yang tadi cuci tangan seorang ke tu, tangan lalu dah ndak tonton tak hapun, tak virus, entah kotoran yang lain situ je bau. Ndak. Jangankan dicuci oleh banyak orang di situ, seorangnya dah elok dah. Ni nak tonton dak orang tak apa yang ada di tangan kita kok. Maka yang terbaik itu dituangkan. Apalagi kalau ada acara umpama di mosoji, itulah adab kalau anak pondok ancak dibuat macam itu. Ada acara-acara, nanti ada tukang tuang ciak curut, dituangkan air, kan khidmat namo. Baik, itu adab yang kedua. Jangan sampai tidak dicuci tangan, ajarkan anak-anak kita. Yang ketiga, menunggu makanan yang panas hingga menjadi dingin. Jangan sembarang dilutok aja. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, innahu a'zamu lil barakati. Sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Jadi ternyata makanan nungguinya agak soju, artinya ndak angek. Itu ada mengandung barakah. Kalau masih mengepul asapnya, masih panas, berbahaya untuk kesehatan. Berarti kan luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara buku yang mantap pula kita boleh adalah mukjizat ilmiah tentang sabda Nabi. Mukjizat ilmiah tentang sabda Nabi. Nyawa zaman kini kurang iman kita. Kalau sahabat dulu apa pun disobuin Nabi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi, selesai. Maka tak perlu deknya tanya orang idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Kan ada hadis apabila masuk lalat ke dalam bejana salah seorang kalian, masuk dalam gole, jangan dibuang langsung tapi diambil celupkan lagi. Kan itu kata Nabi. Allahu Akbar. Dulu tak tontu dek sahabat dulu. Apa hikmahnya, apa di sebalik itu tak tahu sahabat itu.
tapi mereka tetap melakukan, tetap mereka amalkan. Ternyata di kemudian hari diketahui bahwa salah satu dari sayapnya memang betul-betul mengandung penyakit, dan salah satunya lagi memang mengandung obat. Dan begitulah Nabi menyebutkan dulu. Allah Akbar. Belakangan baru terbukti mukjizatnya secara ilmiah. Padahal jauh-jauh hari 14 abad yang silam Nabi sudah sebutkan. Makanya ada kaidah penting yang harus kita ingat. Semua agama ini kandungannya hikmah. Ada hikmah agama, Pak. Namun ada sesuatu dari syariat ini yang Allah buka hikmahnya. Untuk apa Allah buka? Untuk hikmah agar manusia ini bertambah keimanannya. Tapi ada pula sesuatu yang tidak dibuka oleh Nabi hikmahnya. Untuk apa? Itu juga untuk hikmah. Untuk hikmah. Yang Allah buka hikmahnya itu untuk hikmah. Seperti apa? Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyamishu tsumma liyantazi'hu fa inna fi ahadi janahihi da' wa fil akhar shifa. Itu kata Nabi. Apabila lalat masuk ke dalam bejana salah seorang kalian, maka celupkan lagi sebelum dia buang, karena sesungguhnya salah satu sayapnya ada penyakit, satu yang lain dari sayap yang lainnya ternyata obat. Kini tentu orang sayuk nan mano nan menimbulkan penyakit, dan sayuk nan mano pula menimbulkan obat. Allahu Akbar. Untuk hikmah. Dan ada lo yang tak tentu hikmah tak apa-apa. Untuk apa juga? Juga untuk hikmah. Apa hikmahnya? Ya mungkin untuk menambah keimanan kita, tidak tahu kita, akal kita belum bisa menjangkau itu. Apa yang ada di sebalik pensyariatan itu. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya berdalil dengan hikmah tak boleh. Jadi berdalil dengan hikmah tidak boleh. Itu penting diingat. Kalau ada apa mau agama apa hikmah, tentu hikmahnya. Jadi tidak masuk di akal walai sesuatu yang tidak masuk akal tu, tapi jelas dalilnya tetap kita amalkan. Jadi kalau ada syariat ini, dalil itu tidak masuk akal, jangan disalahkan dalil, dituduh saja akal kita yang masih kecil belum muat dalil yang begitu besar, perbesar saja akal kita. Dah. Jadi kalau ingin dibeli buku-buku tentang hikmah atau mukjizat-mukjizat ilmiah itu belilah. Beli, silakan, tidak apa-apa. Untuk apa? Mudah-mudahan makin yakin kita. Walaupun dulu sahabat tak perlu itu. Termasuk menunggu makanan panas sehingga menjadi dingin nih. Dari dulu Nabi mensyariatkan, ternyata belakangan dapat diketahui oleh dunia kedokteran ada fawaid atau faedahnya, ada hikmahnya. Yang keempat, tidak meremehkan makanan. Ntar dulu, ini saya tidak memperpanjang saja. Yang ketiga tadi, itu kalau ditinjau apa? Kalau makanan panas itu ada menimbulkan penyakitnya. Penyakit radang tenggorokan ya. Apalagi kalau dibawa lo tidur sudah makan tadi, itulah kacau. Baik. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain silahkan dicari di internet atau dibaca bukunya. Yang keempat, tidak meremehkan makanan. Jadi jangan meremehkan makanan. Baik posisi kita sebagai tamu di rumah orang lain maupun di rumah kita sendiri. Sebab meremehkan makanan berarti meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka ia tercela. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu mesti kita syukuri. Dan kalau kita remehkan nikmat Allah, tentunya Allah akan cabut nikmat itu. Baik keberkahannya ataupun yang lainnya, atau kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya ya, jika kalian bersyukur atas nikmatku kata Allah, niscaya akan aku tambah. Jika kalian kufur terhadap nikmatku,
sesungguhnya azabku teramat sangat dahsyat. La ilaha illallah. Jadi jangan meremehkan makanan. Yang kelima, tidak mencela makanan. Dan orang yang meremehkan itu seringkali mencelanya. Karena hal ini bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk meremehkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menjadi tamu di rumah orang lain, tentu menyinggung perasaan orang tersebut yang sudah menyajikan makanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Lalu kalau tidak suka kita, apa caranya? Jika suka, Nabi makan. Jika tidak suka, maka beliau tinggalkan. Jadi tidak boleh meremehkan dan tidak boleh mencela makanan itu. Tapi ndak mau soleh orang sobuin ke rumah atau sobuin ke laki, bang, ganti-ganti sambal. Lalu kita tulis sekali, bang, boleh. Asal kita memang mampu untuk membelinya. Dan itu tidak masuk dalam kategori mencela. Walaupun sebaiknya kita bersabar untuk menyampaikannya di lain waktu. Tapi ya godang kojo. Boleh sorang makan dia kan godang kojo. Tapi itulah ternyata mukjizat di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Jika beliau suka beliau makan, jika tidak beliau tinggalkan. Luar biasa. Itu sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu memang, makanya itu masuk bagian dari mukjizat Nabi. Sebab manusia itu seperti itu. Mato cunduang kana lomak sale mato cunduang kana nancak sale cunduang kana lomak. Kalau ndak lomak rayo sobui. Tapi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti berupaya kita untuk melakukannya, bersabar. Apalagi di rumah ugang. Tentu merana ugang atau tersinggung perasaan dia. La ilaha illallah. Dan ini hendak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang keenam, menyebut nama Allah ketika makan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang kalian memakan makanan, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Dia hendak berkata, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ya Allah, berkailah makanan kami dan gantikanlah dengan makanan yang lebih baik. Ya. Wa idza syariba labanan falyakul, apabila meminum susu maka hendaklah dia mengucapkan doa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami padanya. Wa zidna minhu, dan tambah lagi, fa innahu laisa syai'un yujzi'u minat ta'ami wa syarabi illa laban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan fungsi makan dan minum selain dari susu. Dia boleh minta tambah dalam doa tadi. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ucapkanlah ketika berpuasa, ketika berbuka itu, dzhabadz dhama' wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa berbuka puasa yang sahih. Dan dahaga telah hilang, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi berdoa menyebut nama Allah ketika makan itu. Allahumma barik, ya Allah, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ini juga berfungsi untuk apa? Pengakuan ini adalah nikmat Allah, juga mengusir syaitan. Atau di adab yang ketujuhnya, membaca bismillah ketika hendak makan. Ya. Sebagaimana kata Nabi, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kalian, makanlah makanan yang dekat-dekat, yang ada di dekat kalian. Baca bismillah. Dalam riwayat lain, falyakul bismillah, maka hendaklah mengucapkan bismillah. Atau dalam riwayat lain juga, falyadhkurismallahi, maka hendaklah menyebut bismillah. Cuman ini yang penting menjadi catatan bagi kita, bukan bismillahirrahmanirrahim.
Dia menjelang makan tu cukup bismillah saja, karena Nabi menyebutnya begitu, falyakul bismillah, maka ucapkan bismillah. Adapun bismillahirrahmanirrahim itu disyariatkan ketika akan membaca Al-Quran di awal surah atau ketika menulis surat. Tulis bismillahirrahmanirrahim kepada abangku sayang si Luhun bin Tongkai bin Qoyab. Misalkan begitu. Di negeri antah berantah, tulislah surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Jadi baca bismillah begitu. Jadi tidak sodo pakai bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah, masuk masjid bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Bismillah juga, tapi sambungannya lain, tidak bismillahirrahmanirrahim sodora. Seperti itu. Lalu ketika dia lupa di awal makannya, maka hendaklah membaca di pertengahannya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Aku bahasa wa Ustaz, bismillah dengan menyebut nama Allah dari awal hingga akhir. Jadi itu tuh cara. Apa perlu dihafal lah? Bismillahi. Coba ibu, coba dulu belakangnya ya. Coba ikuti. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Awwalahu wa akhirahu. Tak payah bahasa Indonesia-nya. Awal akhir. Cuman dipakai harokat sekene. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah saja awal sampai ke akhir. Itu arti nama. Tapi kalau lah sudah makan, jangan bismillah aja lah. Alhamdulillah. Kalau bismillah lihat tu ulang makan ya dah. Baik. Tapi memang ulang lo lihat makan ya gak salah bismillah. Apa faedahnya? Luar biasa. Cia dengan hadis kok. Ada sebuah hadis yang sungguh sangat luar biasa faedahnya ketika seseorang membaca bismillah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu", apabila seseorang masuk ke rumahnya, fa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, lalu dia berzikir kepada Allah ketika masuk rumah dan ketika makannya. Masuk rumah bacolanya doa, makan dibaca doa. Lalu apa? Qala syaitan. Berkatalah syaitan. Apa kata syaitan? Itu perlu diperhatikan. La mabita lakum wala asya'. Tidak ada tempat nginap untuk kalian malam koranya, tidak ada pula makan malam. Jadi tidak ada tempat menginap bagi syaitan. Disobuin dia ke kawan-kawannya, tidak ada tempat nginap angsi koranya. Cara awak. Tidak ada tempat nginap bagi kalian, tidak pula ada makan malam. Berarti makan setan Ustaz. Ayo mahasan. Makan malamnya. Tapi tak nampak habis nasi awak tadi dah. Tu. Tapi kalau lain baca bismillah. Tu macam itu. Kalau ndak, wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala, apabila dia masuk lalu tak menyebut nama Allah Ta'ala inda dukhulihi, ketika masuk ke rumahnya, qala syaitan, berkata syaitan, adraktumul mabit, dapat dah kalian malam nginap di sikonnya. Kalian bisa nginap di sini, bayangkan dah. Ambo kodok nyebut macam ni ko. Kira-kira lah mulai ndak mambuk orang gilo tidur di kamar awak. Ini lah joleh gilo. Kalau ke anak-anak santri bos obui, mau ndak kalian bawa orang gila? Orang gilo tidur. Ancak pedusi, pi gilo anda kamu lego. Kecuali mandi keluarga kita tu lain babnya tu. Kini syaitan, bayangkan tu syaitan. Jadi
Kalau kita tidak membaca bismillah, ternyata apa? Ternyata syaitan dapat nginap di rumah kita. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'ami, dan ketika tidak menyebut nama Allah Ta'ala saat makan, qal, syaitan berkata, sobu ininya ke konco-konconya, adraktumul mabita wal 'asya, kalian dapat nginap dan dapat pula santapan malam. Tak cik nginap dapat makan pun dia gia. La ilaha illallah. Jadi ada upu urang dan bagi makan syaitan kojo di rumah. Untuk itu masuk rumah baca bismillah. Bismillah apa? Apa doa masuk rumah? Lain hafal. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal mahrad, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Cari tak tu anak-anak pondok, cari dikirim ke grup dah. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal mahraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku memohon kepadamu tempat masuk nan elok, tempat keluar nan elok. Tu tempat keluar nan elok pula. Dan dengan menyebut nama Allah aku masuk, dengan menyebut nama Allah aku keluar, kepada Allah aku berserah diri. Hai tu la mabita la mabita lakum wala 'asya. Tak ada tempat nginap dan tak ada pula santap malam untuk kalian. Tu ninya setan ke konco-konco areknya. La ilaha illallah. Hai perlu dah hafal ustaznya, tempel ke rumah. Baik, itu adab yang ke-7. Iko ketika masuk rumah, so ada lo adab-adab. Ada adab masuk rumah, ada adab keluar rumah. InsyaAllah. Baiklah. Yang ke-8, jangan terburu-buru memulai makan. Jangan terburu-buru mulai makan. Tapi lah litak puwi ustaz, awak poso sejak pagi tak ada makan dah. Kalau le makan tak poso nama dia. Dia tak makan nanti puasa. Itulah yang perlu sabarkan. Jadi sebab orang yang terburu-buru makan itu ciri-ciri orang yang rakus dan tamak. Jadi kalau tak terburu-buru, kita tentu kok ada orang nan patut ini dulu makan, kalau makan sama dulu ninyo dulu. Kalau terburu-buru tentu tak. Tapi ketika mungkin ada orang-orang yang sogarnya tidak memulainya, mulailah. Tidak mulai dia nyerah, mulailah. Artinya tidak terburu-buru tu begitu dihidangkan makan langsung leh. Tidak macam itu. Jadi orang-orang wak kampung kok kadang itu dulu dia ada petata-petata pititi dulu seketik. Ada lo babaso-baso. Cuman kadang lah terlampau diambil lah bodong-bodong lepo wi le nak makan. Yang terlampau diambil, jangan kelewatan. Baik. Yang ke-9, terlebih dahulu mencicipi buah-buahan. Jadi kalau awak budaya kita nan kodo apa? Makan lu tu sudah tu makan buah. Apa nyenyo namo cuci mulut je ayunya kan ndak jo buah. Itu beda dengan yang Allah sebut di dalam Al-Quran tentang makan orang-orang penghuni sorga. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, buah lu sobu ide Allah. Jadi kau makanan penduduk sorga. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung apapun yang mereka inginkan. Para ulama berdasarkan ayat ini menyebutkan, karena Allah menyebutkan, Allah mendahulukan buah-buahan, penyebutannya baru daging. Makanya para ulama menyampaikan kepada kita dianjurkan terlebih dahulu mencicipi buah-buahan, baru makan makanan daging atau makanan yang lain. Baiklah. Jadi bukan apa dulu, bukan daging atau nasi lu, tapi buah lu. Dan memang hikmahnya luar biasa. Sebab buah itu mengandung angin dan gas ya.
Nah, ketika setelah selesai makan, dimakan buah itu sering memberikan efek yang tidak baik kepada perut orang yang memakannya. Baiklah. 10 makan dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Apabila salah seorang kalian makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Apabila dia minum, maka minumlah dengan tangannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Apa sebab syaitan makan dengan tangan kiri, wa yashrabu bishimalihi, dan minum pula dengan tangan kiri. Itulah disebutkan Nabi. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fi ayyatuhal akhwat, barakallahu fikunna. Jadi jangan makan dengan tangan kiri. Tak kena ada orang makan je tangan kiri, dah ustaz minum. Kan di lopi minum tangan kiri, alasan apa loda tangan kanannya nyenyak. Kalau loda apa makan je tadi je tangan kanan? Deklah berosia tadi makan kita je tangan kanan. Tak ada orang loda ya tangan kanan bau makannya ndak. Sudah bersih tangan kanannya baru dia makan. Kini dia ndak loda namura. Dipogang jo tangan kanan tu Kalau disobek loda deknya dek nasi tadi gole tu ustaz, memang gole memang kan dipakai Julia sudah makan tu tendak. Gelas yang kita minum tu sekali itu nanti kita cuci dulu sebelum kita minum atau langsung kita minum. Kita letakkan lagi di tompeknya, diletakkan di tempatnya lagi. Terus ndak kita cuci, kita minum itu balik minum kita beko. Ndak. Tidak kan? Berarti kan tu dicuci juga. Kalau memang untuk dicuci juga, itu maknanya apa? Gelas yang kita pakai itu memang untuk dikotori itu guna. Berarti kalau kita sobek loda, Ustaz, memang untuk dilodan dah guna. Yang paling penting kita selamat dari apa? Tidak sama cara minum kita, cara makan kita dengan cara makan syaitan. Ustaz, kamu payah memang tak biasa. Ustaz dibantu ikwan deknya payah. Lo mencontoh ibu-ibu pakai tabir, dipogang deknya tangan kiri, ditongke deknya tangan kanan jak di bawah. Itu namanya minum dengan tangan kanan atau dengan minum tangan kiri? Saya mengira, menurut hemat saya itu namanya minum dengan tangan kiri ditopang dengan tangan kanan. Itu jadi kategorinya kita memegang dengan tangan kanan. Itulah kategorinya kita memang minum dengan tangan kanan, bukan menopang dengan tangan kanan. Jadi mulai ke depan kok lai buat dan condo itu aja buat lai cara. Nyok kalau lah biasa payah. Kalau lah dibiason condo itu payah. Ambo dulu ya payah. Nyawa cendu itu nya kan minum tangan kiri, ditopang dari bawah. Ditopang namu, dilokon tangan kanan dan sebelah di hatinya. Ada kayak golek tak kau ambo minum. Itu namu ndak minum je tangan kanan namu tu. Ndak masuk kategori minum tangan kanan. Ya minum tangan kanan dipogang, minum. Wallahu taala a'lam bisa. Itu yang saya pahami, ya. Baik, adab yang ke-11. Makan dengan 3 jari. Hai koyo. Contoh aku makannya 3 jari. Makan dengan 3 jari. Dengan ibu jari, dengan jari telunjuk, dengan jari tengah. Cuba lu praktek. Berarti ndak dipakai jari mana? Jari kelingking tu jari mani. Kok tak nak mani? Ni mani namu. Jari kelingking dengan jari manis. Ancak namu. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Jadi makan dengan 3 jari itu. Menggunakan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Pegang macam itu. Makanan macam itu. Ndek Ustaz bapu caro kuah banyak kau ya. Makan jo kuah. Pucaro lah. Itulah yang perlu diingat bahwa makan tu hanya jangan bayangkan makan nasi saja. Kadang makan buah, kadang makan kurma, kadang makan lain. Cuba loli sekali nasi dan tak dapat itu tak bisa jual pasang warna ugi.
Rugi betul kita. Nasi le tak je bisa makan 3 jari, Abu Walen tak je bisa. Rugi betul. Makanya sunnah itu definisinya apa, potang? Definisi sunnah itu apa, so? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, itu deh. Nah, jadi berupayalah kita. Atau kadang-kadang kan makan kalau nasinya lai begota ketek. Begota namo. Apu senesiar. Bulan ya. Apuilah namo. Pokoknya mudah kita menangkapnya. Lai lokeknya, cuba-cuboilah makan dan contoh itu. Payah ustaz awak makan nak gonok. Sekalinya duit sekalinya pek makan loma aku tu payah gitu. Memang payah kalau lalu alasan payah dah. Baiklah. Itulah adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, makanlah makanan yang terdekat. Wa kul mimma yalik, makan oleh kalian makanan yang terdekat dan sekalian kita. Dak suruh jangkau ira. Tunya kadang-kadang beko san baju awak lah masuk Allah dalam kuah tadi. Kan luar biasa adab Islam tu Nabi ajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau makan sama-sama kita itu perlu ditengok-tengok kiri kanan muka belakang. Punya orang tua kan dulu pitatar lu tengok-tengok tak lu tengok-tengok tak lu nya mana lain dan kurang nangkan ditukuknya. Kan jadi akan elok. Baiklah. Adab yang ke-13, yang kedua boleh tadi kau perlu diajar anak-anak kita. Jangan sodo dijangkau dia. Dan ciri-ciri orang rakus tu kan ambil itan, sabar. Adab yang ke-13, makan dari pinggir makanan dan tidak memulai di bagian tengah. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, kulu fil qas'ati min jawanibiha, makanlah dari pinggir nampan. Wala ta'kulu min wasatiha, jangan kalian makan di bagian tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, karena keberkahan itu turun di bagian tengah. Jadi nanti kita semakin ketonga, semakin dapet yang barakah. Jadi kita mulai dari pinggirnya, kan itu caranya pinggir, semakin ketonganya semakin dapet kita barakah. Itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Yang ke-14, mengunyah makanan dengan baik. Dikunyah makanan itu baik-baik. Ya. Sebab kalau tidak dikunyah dengan baik, itu dapat menimbulkan efek negatif, mengganggu kesehatan kita. Dan itu ternyata diajarkan di dalam kitab-kitab adab Islam kepada kita. Selaras betul dengan ilmu kesehatan. Banyak kunyah, apalagi nala tibo sakit mah. Itu perlu banyak dikunyah. Yang ke-15, memperkecil suapan. Jangan suap bapu tahu. Napa suap putanya dulu? Bapu tahu suara baru masuk ke orang. Dulu kawanmu sama sekolah, lah sudah diputar suara orang masuk cenderung dihumban ke dalam orang deh. Tak sambut ilo di orang. Itu memang budaya daerah-daerah itu. Jadi kalau ada budaya gaya makan yang memang gaya makan orang yang rakus, tinggalkan. Makanya memperkecil suapan ini di antara adab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada dalam kitabnya ini. Sehingga nanti orang tak jengkel dengan kita. Dipekocik makan. Semula santai, hikmahnya banyak, dapat kunyah dengan elok, santai makan. Adab yang ke-16, tidak tergesa-gesa ketika makan. Ikuti masalah. Tergesa-gesa. Jadi kalau lah tergesa-gesa tu, iko yang ke-8 tadi tidak terburu memulai makan. Ke-16 kau tidak tergesa-gesa. Jadi yang ke-8 tadi itu tidak terburu memulai. Kalau 16 itu tidak tergesa-gesa ketika makan. Jadi tadi
Entah ambo sampaikan memulainya tendak tadi. Yang jelas 8 itu jangan terburu-buru memulai makan. Yang ke-16 tidak tergesa-gesa ketika makan. Jadi diambil makanan tu, dinikmati betul makanan tu. Ya. Dia kalau semakin santai kita sebenarnya semakin kita nikmati makanan tu. Cuba lo orang minum jus. Jus diminum kan disiwi ketek, siwi seketek, loma asu. Kalau tergesa-gesa, cut habis langsung. Ada leh. Nah, jadi nikmat tu tidak dapat, ya. Tidak dapat. Jadi jangan tergesa-gesa. Yang ke-17, berhati-hati terhadap sesuatu yang berbahaya yang terdapat dalam makanan. Contoh tulang ikan, ya. Atau benda-benda lain ditengok dulu, atau apa nama, atau ada benda-benda lain masuk dalam makanan tadi tidak baik. Mungkin juga masuk apa nama tu, adalah mau baca dulu masuk di dalam sayur kangkungnya lintah. Jadi sayur kangkung tadi, sayur kangkung di dalam kolam banyak lintah loh. Nah, temakan tayon tendak cito. Nah, tapi ada sempat saya baca seperti itu dulu. Jadi perlu diteliti makanan kita itu. Berarti kan adab-adab itu mengunyah dengan baik, memperkecil suapan, tidak tergesa-gesa, berhati-hati terhadap makan. Memanglah agama Islam ini agama yang menjaga kesehatan kita, menjaga akal kita, menjaga agama kita, menjaga keturunan kita sebagaimana ya daruriyatul khams, atau fungsi ajaran Islam ini juga menjaga keturunan kita. Luar biasa agama Islam ini. Maka wajar dulu ketika ada di zaman sahabat Nabi, ada orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada satu ayat dalam kitab kalian kalau turun kepada kami bangsa Yahudi, niscaya akan kami rayakan hari turunnya. Itu orang Yahudi di seketek perayaan. Nah, ini contoh orang Yahudi. Lalu dia menyebutkan ayat Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka Umar pun mengatakan, saya tahu kapan dan di mana turun ayat itu. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku telah ridai Islam itu sebagai agama untukmu. Allahu Akbar. Jadi agamaku agama sempurna. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita baru baca separuh, sebab adab sedang makan ini ada sebanyak 34 adab. Nah, 34 bau. Nah, amalkanlah dulu sodonan ada kok. Nah, 7 boleh, berarti kan separuh. Nah, separuh baru dapat adab-adabnya kita baca. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.